Anime sepak bola Blue Lock episode yang ke-6-nya kini akhirnya kembali dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Mengingat pada adegan pertamanya, atau tepatnya setelah pertandingan ujian terakhir sekarang semuanya sudah selesai. Maka di saat yang bersamaan, si Do yang sudah merasa sangat kesal kepada Itoshirin, akhirnya dia pun sekarang langsung mencoba untuk bisa menyerang Itoshirin. Dengan cara memukul kepala dari Itoshirin dengan menggunakan kepala dari tangan kanannya. Hal yang sama pun sekarang juga dilakukan oleh Itoshirin, di mana pada momen tersebut Rin pun segera membalaskan semua serangan dari Shido barusan dengan menggunakan gerakan yang sama. Mulai dengan menggunakan tendangan, pukulan, bahkan sampai dengan hantaman yang terus mereka layangkan menuju kepada satu sama lain. Beruntung pada momen itu ada Jinpa Chieko yang mau turun tangan, dan dia pun dengan cepat langsung mengaktifkan sebuah alat setrum yang dipasang di tubuh atau seragam para pemain. Akibatnya Ryusei pun seketika langsung pingsan setelah terkena serangan dadakan tersebut dari Jinpa Chieko. Melihat semua kejadian itu, Jinpachi pun dengan kencang langsung berteriak lagi dari dalam layar monitor. "Woi, hentikan perkelahian itu dan cepatlah pergi menuju ke ruangan istirahat. Karena dalam waktu 6 jam dari sekarang, aku akan segera memberikan sebuah pengumuman tentang siapa sajakah pemain yang akan aku pilih untuk bertanding melawan tim nasional Jepang. Jadi persiapkanlah diri kalian dari sekarang dan berkumpullah lagi di ruangan ini ketika alarm sudah aku bunyikan." Scene pun kini berpindah. Setelah 6 jam sudah berlalu, kini semua pemain pun akhirnya kembali berkumpul lagi di dalam ruangan utama untuk mendengarkan sebuah pengumuman penting yang akan segera diberikan oleh Jinpa Chieko. Nah, menarik ya, jika biasanya Jinpa Chieko hanya akan muncul melalui sebuah layar monitor, namun kali ini Jinpachi pun malah memutuskan untuk datang menemui para pemain lain secara langsung. Di mana pada momen itu, dia pun dengan cepat langsung berkata kepada semua orang, "Dengar, bagiku sepak bola adalah tentang sebuah perkara siapakah yang bisa mencetak gol lebih banyak. Jadi meskipun gawang kita kejebolan 5 gol, tapi jika kita berhasil membalikkan keadaan dengan cara berhasil mencetak 6 gol, maka pada akhirnya tim kita lah yang akan tetap menang. Karena sejatinya hanya kehancuranlah yang bisa mengalahkan kehancuran lainnya." Atau sederhananya bagi Jinpa Chieko, strategi terbaik untuk bertahan di dalam sepak bola adalah dengan menyerang. Oleh karena itu pada panel berikutnya, Jinpachi pun dengan cepat langsung memulai pengumumannya dengan berkata seperti ini. "Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yaitu Itoshirin. Kaulah pemain dengan jumlah gol rata-rata terbanyak di dalam setiap pertandingan. Jadi mulai dari sini, seluruh serangan dari tim Blue Lock Eleven akan berpusat kepada permainanmu. Selanjutnya yang kedua, sebagai penjaga gawang adalah Gagamaru. Dengan kemampuan refleks yang super cepat, ditambah kemampuan akrobatik dan juga kondisi fisikmu yang sangat mendukung. Saat ini hanya kaulah satu-satunya pemain di dalam Blue Lock yang bisa aku andalkan untuk menjaga benteng pertahanan terakhir dari tim kita." Walaupun pada awalnya Gagamaru terlihat kebingungan, tapi setelah mendengar semua penjelasan dari Jinpa Chieko, akhirnya dia pun mau menerima semua keputusan itu. Kemudian posisi yang ketiga dan juga yang keempat akan diisi oleh duet pemain bertahan terbaik di dalam kompetisi Blue Lock. Mereka adalah Ryu Jubei dan juga Nico Eki. Di satu sisi, Ryu memiliki keunggulan dari tinggi badan dan juga jarak jangkauannya yang sangat luas. Sedangkan di sisi lain, Nico adalah Isagi yang kedua. Jadi dengan kemampuan vision untuk bertahan dan teknik merebut bola yang sangat hebat dari Nico, maka lini pertahanan kita akan bergantung kepada kerjasama kalian. Selanjutnya, posisi yang kelima dan juga yang keenam adalah Yuma Chikiri serta Meguru Bachira. Di mana kali ini kalian berdua akan bermain sebagai bek kanan dan juga bek kiri dari tim Blue Lock Eleven. Kemudian yang ketujuh adalah posisi gelandang bertahan yang akan ditempati oleh Karasu Tabito. Sebagai seorang pemain yang mempunyai teknik kontrol bola paling hebat di dalam kompetisi Blue Lock dan juga kemampuan analisa untuk menemukan titik lemah dari permainan tim lawan, maka aku rasa kaulah satu-satunya pemain yang cocok untuk menempati posisi ini. Jadi mulai sekarang, jantung pertahanan dari tim kita akan berada di bawah komandomu. Nah, itulah keenam orang pemain inti yang akan mengisi lini pertahanan dari tim Blue Lock Eleven. Oleh karena itu mulai dari sini, aku akan mengumumkan keempat orang striker utama yang akan membantu Itoshirin di lini depan. Dua orang pertama yang akan berperan sebagai penyerang sayap adalah Eita Otoya dan juga Yukimiya Kenju. Otoya akan bermain menggunakan kecepatan berlarinya
dan juga pergerakan tanpa bolanya untuk menembus lini pertahanan tim Jepang melalui sisi sebelah kanan lapangan. Sedangkan Yuki Miya akan bermain menggunakan kemampuan dribble satu lawan satunya untuk menembus lini pertahanan tim lawan melalui sisi sebelah kiri lapangan. Kemudian striker yang ketiga adalah Seishiro Nagi. Walaupun gaya permainanmu kurang kreatif dan pola permainanmu sangat monoton, tapi kemampuan dasar yang kau miliki sangatlah luar biasa hebat. Mulai dari kontrol bola yang sempurna, sampai dengan kemampuan untuk bisa mencetak gol meski berada pada posisi yang sulit. Jadi, walaupun kau tidak mampu menciptakan sebuah skema serangan melalui permainanmu sendiri, tapi jika bisa mendapatkan pasangan yang ideal, kau adalah salah satu striker paling tajam yang ada di dalam kompetisi ini. Oleh karena itu, untuk membantu Ito Shirin, kau akan bermain pada posisi OMF atau offensive midfielder dengan sebuah tugas utama, yaitu untuk mencetak gol sebanyak mungkin bersama dengan Ito Shirin. Nah, sekarang aku akan menyebutkan dan juga menjelaskan tugas dari pemain yang terakhir, karena dia adalah pemain kunci yang memiliki peran paling penting. Mengingat pusat serangan kita berada pada Ito Shirin, maka sejauh ini hanya ada satu orang saja yang mampu terus bermain secara konsisten ketika dirinya bekerja sama dengan Ito Shirin. Dialah pemain yang akan bertugas untuk mengatur dan menciptakan pola serangan di dalam tim kita supaya bisa memaksimalkan kemampuan dari Ito Shirin untuk dapat mencetak gol. Atau sederhananya, pemain terakhir yang dipilih oleh Jinpachi Eigo adalah orang yang harus bisa bekerja sama dengan Rin, bisa menciptakan permainan, bisa mengatur pola serangan, dan bisa didengarkan oleh ke-10 orang pemain lain di dalam tim Blue Lock Eleven untuk menjaga sinergi di dalam tim supaya mereka terus bisa kompak ketika pertandingan sedang berlangsung. Mengingat lawan yang akan mereka hadapi adalah sebuah tim profesional yang sudah berlatih selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, Jinpachi pun langsung menyebutkan nama pemain tersebut dengan berkata seperti ini. Baiklah, pemain yang akan aku pilih untuk mengisi potongan puzzle terakhir dari tim kita adalah Isagi Yoichi. Nah, setelah beberapa saat berlalu dan juga setelah Jinpachi Eigo sekarang sudah memutuskan siapa sajakah pemain inti dari tim Blue Lock Eleven, maka pada kesempatan yang berikutnya, Yuki Miya yang merasa sangat kecewa, akhirnya dia pun seketika langsung bertanya kepada Jinpachi Eigo. Maaf Eigo, tapi kenapa kau malah memilih Isagi Yoichi? Dan kenapa Ryusei Shido tidak termasuk ke dalam 11 orang pemain utama dari tim Blue Lock Eleven? Padahal jika kita mengikuti filosofimu tentang sepak bola Blue Lock yang mengandalkan jumlah gol lebih banyak, maka seharusnya Shido lah yang terpilih untuk menjadi striker utama demi mendampingi Ito Shirin di lini penyerangan. Apalagi di dalam kompetisi ini, Shido adalah pemain dengan peringkat nomor 2 sekaligus pencetak gol terbanyak dengan jumlah yang sama seperti Ito Shirin. Jadi menurutku, harusnya Shido lah yang mengisi posisi striker di tim kita, bukan Isagi Yoichi. Mendengar pertanyaan dari Yuki Miya, Jinpachi pun dengan cepat langsung menjawabnya. Pertanyaan bagus Yuki, karena kebetulan aku pun ingin menjelaskan hal yang sama dengan apa yang baru saja kau tanyakan. Sederhananya begini, walaupun Ryusei Shido adalah pemain terhebat nomor 2, namun hal itu tidak dapat merubah sebuah fakta bahwa saat ini sikapnya yang luar biasa brutal dan juga suka berkelahi sama sekali tidak bisa dibiarkan. Karena jika Ryusei Shido kembali mengamuk dan membuat keributan saat tim kita sedang bertanding melawan tim Jepang U20, maka sudah pasti dia akan langsung mendapatkan kartu merah hingga membuat tim kita menjadi berada di posisi yang tidak diuntungkan. Berdasarkan hal itu, aku pun memutuskan untuk tidak memainkan Ryusei Shido ketika Ito Shirin ada di dalam lapangan. Mengingat sampai saat ini, kedua orang striker itu tidak akan pernah bisa bekerja sama dan selalu bertarung satu sama lain. Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel selanjutnya, Jinpachi pun dengan cepat langsung melanjutkan semua perkataannya. Lagi pula, tidak ada satupun dari kalian yang bisa mengeluarkan dan juga menggunakan potensi terhebat dari Ryusei Shido. Karena faktanya sampai detik ini, semua gol yang berhasil diciptakan oleh Ryusei Shido adalah hasil kerja keras serta perjuangannya sendiri di dalam lapangan ketika pertandingan sedang berlangsung. Atau simpelnya, saat ini tidak ada satupun pemain di dalam akademi sepak bola Blue Lock yang mampu menggunakan kekuatan dari Ryusei Shido secara maksimal. Nah, menariknya, tepat di saat Jinpachi Eigo sedang menjelaskan mengenai semua kondisi tersebut kepada para pemain Blue Lock, di momen yang bersamaan itulah, saya pun memutuskan untuk datang langsung ke dalam akademi Blue Lock demi menjemput satu orang pemain penting yang akan diajak untuk bermain bersama dengan dirinya. Dimana ketika pintu penjara dari Shido sudah dibuka, kita pun akhirnya bisa melihat langsung bagaimana kondisi terbaru dari dirinya.
Intinya, tangan, kaki, dan juga mulut dari Shido nampak dikunci dengan rapat, supaya Ryusei Shido tidak bisa banyak bergerak dan juga tidak bisa banyak melawan. Melihat hal itu di depan mata, saya pun langsung berjalan untuk menghampirinya sambil berkata seperti ini. Halo iblis kecilku, sepertinya sangkar dari Blue Lock masih terlalu sempit bagi dirimu untuk bisa berkembang. Oleh karena itu, saat ini akulah orang yang akan mendidikmu dan juga mengajarkanmu, supaya kau bisa terbang dengan bebas dan juga bisa menggunakan semua kemampuan terbesar yang kau miliki tanpa perlu sedikit pun menahannya. Jadi ayo cepat ikut denganku dan menggilalah bersamaku. Walaupun pada awalnya Ryusei nampak kebingungan dan juga emosi dengan sikap arogan yang ditunjukkan oleh Itoshi Sae, namun setelah mendengar semua perkataan dan juga penjelasan dari Sae, Shido pun dengan cepat langsung menjadi jinak. Dan pada akhirnya, dia pun mau menuruti semua permintaan yang baru saja diucapkan oleh Itoshi Sae. Nah, dengan ini maka jalannya pertandingan antara tim Blue Lock melawan tim Jepang U20 akan menjadi semakin seru. Mengingat pada satu sisi, Jinpachi Ego lebih memilih Itoshirin sebagai seorang striker tunggal dari tim yang saat ini baru mereka bentuk. Sedangkan pada sisi lain, Itoshi Sae malah memilih Ryusei Shido untuk bisa bermain bersamanya dan menjadi seorang striker tunggal yang akan berjuang seorang diri di lini penyerangan dari tim Jepang U20.